Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penopang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Pemerintah menetapkan anggaran sebesar 181,8 triliun rupiah untuk program pembangunan desa, koperasi hingga usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2026. Angka ini nantinya terbagi untuk program prioritas mulai dari alokasi desa, koperasi merah putih hingga KUR UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah bakal mengalokasikan anggaran di RAPBN 2026 untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebesar 181,8 triliun rupiah. Anggaran sebesar 181,8 triliun ini akan dibagikan ke dalam beberapa sektor, mulai dari kredit usaha rakyat sebesar mencapai 320 triliun, subsidi bunga sebesar 36,5 triliun, dana desa mendapat alokasi 60,6 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana sebesar 83 triliun di bank-bank himbara untuk mendukung kredit dana mitra produksi atau KDMP dan koperasi desa. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit 1 tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penopang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian UMKM menyambut baik penetapan anggaran sebesar 320 triliun rupiah untuk program kredit usaha rakyat atau KUR bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetapan anggaran untuk tahun 2026 ini dipandang mampu menggerakkan pengusaha dalam akses pembiayaan mudah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik alokasi anggaran 2026 sebesar 181,8 triliun rupiah untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Maman menyebutkan naiknya angka KUR sebesar 20 triliun menjadi 320 triliun rupiah ini nantinya terbagi menjadi beberapa sektor, di mana 280 triliun untuk KUR UMKM, 20 triliun untuk KUR padat karya, dan sisanya akan dialokasikan untuk KUR perumahan sebagai wujud percepatan program 3 juta rumah. Dengan adanya penetapan anggaran khusus untuk KUR ini, diharapkan mampu menggairahkan dan memudahkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses pembiayaan murah. Kenaikan KUR itu, kalau terkait KUR untuk UMKM masih sama angkanya, kurang lebih 280 untuk KUR-nya, 20 T untuk KUR padat karya, jadi kurang lebih 300 T. Nah, yang penambahannya itu KUR untuk perumahan, sesuai dengan target Pak Presiden untuk mendorong optimalisasi percepatan pembangunan 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Ya, optimisme pemerintah didasari oleh strategi pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan peran APBN yang lebih proporsional di tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 menjadi tahun proporsional bagi peran APBN bagi perekonomian, di mana APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar.
Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai tembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.017. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,8% di tengah masuknya aliran dana dari investor asing dalam sepekan terakhir mencapai 4,06 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37 di akhir perdagangan akhir pekan lalu. IHSG berbalik melemah setelah secara intraday menyentuh level rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan menembus level 8.000-an, tepatnya di level 8.017,68. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,84%. Lonjakan ini tak luput dari masuknya aliran dana dari investor asing. Dalam sepekan terakhir, net buy investor asing mencapai 4,86 triliun rupiah. Indeks sektoral yang menguat adalah sektor teknologi naik 1,96% dan sektor kesehatan menguat 0,71%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor infrastruktur turun 2,20%. Sektor energi melemah 1,09% dan sektor barang baku koreksi 0,87%. Emiten konglomerasi saham DCII kembali jadi penopang utama IHSG, ditutup menguat 6,91% di level Rp359.900 per saham dan menyumbang 25,05 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,48% di level Rp4.120 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 0,65% di level Rp92.600 per saham. Sementara itu, saham Prajogo Pangestu Brand ditutup melemah 5,15% di level Rp8.750 per saham, jadi pemberat terbesar IHSG. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menilai tren penguatan IHSG merupakan cerminan dari kinerja fundamental perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan indeks tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan besar, namun juga perusahaan berukuran menengah. Selain itu, penguatan IHSG juga menggambarkan perkembangan sentimen pasar terhadap kondisi yang lebih luas, yakni ekonomi makro dan global, yang memberikan sedikit kepastian setelah sempat terjadi kekhawatiran pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Harga minyak melonjak sekitar 1% pada Senin setelah perundingan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mitranya dari Ukraina menyusul pertemuan puncak Amerika Serikat Rusia di Alaska yang belum menghasilkan keputusan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,14% menjadi $66,6 Amerika per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 0,99% menjadi $63,42 Amerika per barrel. Pada pekan lalu, Brent melorot 1,1%, sementara WTI anjlok 1,7%. Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di Gedung Putih pada Senin untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Sebelumnya, KTT Alaska berakhir tanpa kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang, meski Trump muncul dari pembicaraan yang lebih sejalan dengan Moskow dalam mengupayakan kesepakatan damai alih-alih gencatan senjata terlebih dahulu.